Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Hari ini kita pertemuan ke-13. Kita akan memberikan tema di pertemuan kita, yaitu berkaitan dengan efisiensi pasar dan pengujian efisiensi pasar. Oke. Ada bentuk-bentuk efisiensi pasar. Pertama yang akan kita kaji yaitu pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja. Yaitu efisiensi pasar secara informasi. Kaidah pertama yang harus kita telaah dalam bentuk-bentuk efisiensi pasar yaitu bagaimana kesinergian antara efisiensi pasar secara informasi dan efisiensi pasar secara keputusan. Tadi trik pertama adalah bagaimana efisiensi pasar secara informasi yang akan menghasilkan dari sisi pasar efisien yang ditinjau dari sudut informasi saja. Sedangkan efisiensi pasar secara keputusan, efisiensi pasar dan keputusan maka akan menghasilkan yaitu pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Lanjut ke efisiensi pasar secara informasi. Pasar telah secara simultan bahwa efisiensi pasar bisa dilihat dari sisi bentuk kuat atau lemahnya. Jika pasar dikatakan bentuk kuat, maka pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh dapat mencerminkan semua informasi termasuk informasi private. Dan jika pasarnya berbentuk lemah, maka pasar yang harga-harga dari sekuritas secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Jadi portofolio masa lalu merupakan rujukan awal di dalam mengkaji bagaimana efisiensi pasar dari bentuk yang lemah. Lanjut ke efisiensi pasar bentuk setengah kuat, yaitu pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Gitu. Oke, kita lanjut ke apa sih yang menjadikan perbedaan dari efisiensi pasar secara berdasarkan keputusan dan efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, dari efisiensi pasar secara keputusan, maka yang harus diperhatikan adalah dan dipertimbangkan adalah dua buah faktor, yaitu dari sisi ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Dan dari setengah kuat hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi. Jika suatu pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi pasar untuk bentuk setengah kuat secara informasi. Itu merupakan dari siklus perbedaan dari efisiensi pasar secara keputusan dan efisiensi pasar dari setengah kuat. Oke. Pasar yang efisien kita akan telaah ini mengkaji dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan pasar yang efisien. Pertama, kita akan mentelaah bagaimana nilai intrinsik sekuritas, yaitu pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Akurasi dan ekspektasi harga. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Distribusi secara informasi. Pertama, pasar dikatakan efisien jika suatu sistem informasi atau jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Proses dinamik, yaitu di mana pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan secara cepat sehingga informasi menjadi simetris, yaitu setiap orang memiliki informasi ini.
Nah, kondisi pasar yang efisien itu seperti apa? Pertama yang harus ditelaah adalah dari sisi investor. Investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Nah, informasi yang tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Nah, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi pasar yang tidak efisien, pertama yang harus ditelaah adalah adanya atau terdapatnya sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sisi sekuritas. Dari kondisi harga ini juga dapat kita telaah bahwa harga dilihat atau dari sudut pandang informasi adalah jika terdapat mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya, terdapat suatu informasi yang sama. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Investor adalah individual yang lugas, native investor dan tidak canggih. Oke. Nah, bagaimana pengujian efisiensi pasar? Nah, untuk menguji efisiensi pasar, kita lihat bahwa siklusnya adalah kesinergian antara pengujian bentuk lemah, pengujian bentuk setengah kuat, dan pengujian bentuk kuat. Untuk pengujian bentuk lemah, pengujian secara efisiensi pasar, maka kita bisa mentelaah bagaimana seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Sedangkan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, maka kita akan mentelaah bagaimana harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Dan pengujian bentuk dari sisi kuat, kita akan menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi private yang tidak terrefleksi di harga sekuritas. Itu berkesinambungan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan siklus informasi dari sisi pengujian efisiensi pasar. Nah, lanjut ke bagaimana membentuk pengujian efisiensi pasar bentuk lemah itu. Pertama yang harus ditelaah adalah dari sisi statistikal, yaitu pengujian secara statistik dan pengujian secara aturan atau perdagangan teknis. Dari sisi pengujian secara statistik, kita akan mengetahui bahwa pengujian menggunakan korelasi dan regresi linier. Ada juga pengujian secara rantes dan pengujian secara clinical. Nah, dan untuk pengujian secara aturan perdagangan teknis, yaitu menggunakan dengan strategi aturan saringan atau filterisasi. Oke. Dari sisi kandungan informasi suatu pengumuman atau informasi, kita akan memberikan 3 segmen. Segmen pertama yaitu dari sisi peristiwa, yang kedua dari sisi reaksi pasar terhadap kandungan informasi, dan yang ketiga dari sisi hasil. Untuk kandungan informasi suatu pengumuman dilihat dari sisi peristiwa, maka peristiwa tersebut harus menyajikan terhadap kapan peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Dan dari sisi reaksi pasar, maka telah juga menjadi 2 informasi, menjadi adanya abnormal return dan tidak adanya abnormal return. Dan dari sisi hasil, untuk adanya abnormal return, maka harus disebutkan bahwa di sana apakah ada kandungan informasi atau tidak. Dan tidak ada abnormal return adalah tidak ada kandungan informasi.
Lanjut ke efisiensi pasar secara informasi. Nah, dilihat dari kandungan informasi, maka kita bisa mentelaah bagaimana kecepatan reaksi dan efisiensi pasar secara informasi. Dari sisi kandungan informasi yang bersifat abnormal return, maka kecepatan reaksinya adalah speed, cepat, dan menghasilkan efisiensi pasar secara informasi secara efisien. Sedangkan jika kecepatan reaksinya lama atau berkelanjutan, maka efisiensi pasar secara informasi tidak efisien. Dan lanjut ke poin yang kedua, dari sisi kandungan informasi tidak ada abnormal return, maka efisiensi pasar secara informasi tidak bisa menjawabnya. Oke. Lanjut ke dari sisi pengujian efisiensi secara pasar secara keputusan. Nah, ada satu siklus yang paling menarik di pengujian efisiensi pasar secara keputusan, dilihat dari sisi nilai ekonomis. Ada reaksi yang bersifat abnormal return, di mana pengujian efisiensinya, kecepatan reaksinya bersifat cepat, maka dia akan menghasilkan siklus dari nilai ekonomisnya bernilai ekonomis, dan ketepatan reaksi, jika reaksi itu benar, maka mengakibatkan bahwa efisiensi pasar secara keputusan adalah efisien. Jika reaksinya salah, maka tidak efisien. Begitu pula dengan tidak bernilai ekonomis, di mana reaksinya salah, berarti akan mengakibatkan dari sisi efisiensi pasar secara keseluruhan tidak efisien. Dan lama, tidak berkepanjangan juga tidak efisien dalam pengambilan keputusan di pengujian efisiensi pasar. Sedangkan bila tidak ada abnormal return bernilai ekonomis dari sisi pengujiannya dan mengakibatkan reaksinya salah, maka itu akan mengakibatkan tidak efisien. Dan jika tidak bernilai ekonomis, maka jika reaksinya benar, maka dia akan bersifat efisiensi. Oke. Lanjut ke hasil empiris studi peristiwa. Dalam menjabarkan hasil empiris studi peristiwa, kita mempunyai 4 indikator. Indikator pertama adalah bagaimana pemecahan saham, yang kedua penawaran perdana, dan ketiga pengumuman dividen, dan keempat adalah dari sisi informasi akuntansi. Pemecahan saham yaitu memecah selembar saham menjadi banyak lembar saham, dan penawaran perdana merupakan perusahaan yang pertama kali melemparkannya sahamnya ke pasar saham atau disebut juga biasanya dengan IPO, dan pengumuman dividen. Ada kandungan informasi yang di pengumuman dividen dan informasi akuntansi arus kas. Oke, pengujian informasi private. Perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider, pejabat perusahaan manajemen, direksi atau pemegang saham mayoritas yang mempunyai informasi. Dan ini berkaitan dengan insider trading, dan dalam siklusnya, insider trading juga harus berkontinuitas terhadap return dari reksadana, di mana tujuan dari reksadana adalah meminimumkan risiko tidak sistematik dengan membentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Oke. Anomali pasar. Nah, ini yang biasa jadi case beberapa kasus di dalam prediksi-prediksi yang tidak bisa diperkirakan, atau biasa juga disebut dengan anomali pasar, bahwa teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Contohnya, pada tahun 1977, Basu dia menemukan penggunaan strategi pair yang dapat menghasilkan abnormal return. Dan pada tahun 1981, di mana Benz juga menemukan bahwa
perusahaan-perusahaan di New York Stock Exchange yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu berkaitan dengan anomali pasar. Oke, pertemuan kita hari ini berkaitan dengan pemaparan materi walaupun speed karena berdasarkan kuota juga. Silahkan Anda baca dan telaah kembali atau dengarkan ya video ini. Semoga Anda paham, dan jika tidak paham silahkan WA di grup. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.